Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jumpa lagi kita dengan channel yang agak-agak pedas sedikit lah. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah Kota Pekanbaru. Nah, kebetulan tempat tinggal saya sendiri sekarang di Kota Pekanbaru. Jadi Pekanbaru ini adalah sekarang sudah masuk 5 besar kota terbesar di Sumatera dengan perkembangannya begitu pesat sekali. Nah, penduduknya sekarang saja sudah kurang lebih 1.250.000 jiwa. Nah, begitulah perkembangannya. Pembangunan begitu banyak sekarang ini. Hotel-hotel begitu banyak sekarang ini. Nah, tapi apa yang terjadi? Jadi, ada satu masalah sebetulnya yang terjadi sekarang ini, yaitu masalah keuangan. Nah, jadi kalau saya menggambarkan sekarang Kota Pekanbaru ini ada seperti sebuah bait lagu lah ya, bait lagu dari kampung saya, dari Minang. Ini bisa menggambarkan keadaan Kota Pekanbaru ini sekarang. Itu gambarannya. Nah, seperti inilah lagunya. Saya coba nyanyikanlah sedikit. Dilai saja tanpa nyosana, di batin luka denai suruh akan. Begitulah kita menggambarkan sekarang. Jadi kota begitu pesat pembangunannya, begitu maju, tapi masalah keuangannya berantakan. Nah, ini banyak pendapat sudah mengatakan bahwa Kota Pekanbaru ini tidak punya uang lagi. Kota Pekanbaru ini sudah bangkrut. Itu adalah beberapa pendapat. Tapi kalau ditanya saya, ini sebetulnya Kota Pekanbaru ini punya uang. Salah besar kalau mengatakan, ada yang mengatakan Kota Pekanbaru ini nggak punya uang. Kalau tak punya uang, bagaimana bisa pembangunan berjalan? Lihatlah, mall pelayanan publik begitu megah. Apalagi yang sekarang, pusat perkantoran wali kota di Tenan Raya begitu megah sekali, begitu luas sekali. Nah, dibangun pakai apa itu? Pakai daun? Pakai uang. Nah, uang siapa? Apakah uang pribadi dari wali kota? Tak mungkin lah. Nah, tentu ada yang namanya APBD yang diketuk tiap tahun oleh siapa? Oleh Pemko bersama DPRD. Nah, ini saya buktikan. Kalau ada yang mengatakan Kota Pekanbaru ini nggak punya uang, tapi nanti kita cari permasalahannya di mana. Nah, ini saya bacakan dulu lah. APBD tahun 2021 yang murninya waktu itu berjumlah sebanyak 2,59 triliun. Nah, sedangkan APBD perubahannya tahun 2021 naik waktu itu sebesar 50 miliar. Jadi atau 1,38%. Jadi APBD perubahan tahun 2021 itu sudah diketuk palu sebanyak 2,64 triliun. Nah, walaupun dikatakan orang APBD itu adalah cuma perkiraan, tapi perkiraan itu sudah pastilah, sumbernya udah ada lah. Nah, mungkin lah kalau nggak ada uangnya. Nah, dari mana sumbernya? Tahun 2021 itu ada dari distribusi sampah dari IMB sebanyak 14 miliar. Ada dari Blood RSUD atau Puskesmas sebanyak 15 miliar. Ada dari bunga deposito jasa giro dividen. Ini sebanyak 10 miliar.
Juga ada dana temuan waktu itu. Nah, kembali ke kas mungkin dana temuan oleh BPKRI dikembalikan lagi sebanyak 20 miliar. Nah, di mana lagi nih dananya banyak masuk? Tentu dari transfer. Ada dari yang namanya DBH, DAU. Jadi transfer. Jadi ada waktu itu di APBD murni sebesar 1,63 triliun atau menjadi 1,71 triliun. Nah, inilah gambar-gambarannya sebetulnya. Dari mananya? Berarti ada uangnya. Ada uangnya. Tapi mengapa sekarang terjadi apa yang kita lihat? Miris sekali. Pemerintah Kota Pekanbaru tak mampu membayar para orang-orang kecil, orang-orang bawahan, pemimpin-pemimpin bawahan. Ada insentif, ada honor ataupun gaji. Siapa-siapa saja yang tidak dibayarkan. Siapa-siapa saja. Ada insentif ETRW. Cuma dibayarkan 6 bulan tahun 2021. Ada kader-kader Posyandu yang cuma 100.000 satu orang satu bulan. Nah, ada juga petugas-petugas masjid paripurna. Nah, yang paling sangat miris sekali dan menyedihkan sekali adalah para THL, tenaga harian lepas, yang berada di perkantoran, baik di kelurahan, kecamatan, atau dinas-dinas. Nah, itu dipotong 50%. La ilaha illallah. Apa yang tinggal bagi mereka lagi? Mereka cuma dapat gaji satu bulan itu sekitar ada 1.750.000, ada 2 juta. Dipotong 50%, berapa tinggal lagi? Keadaan sekarang coba lihat ekonomi. Harga-harga barang terus melonjak. Nah, apa yang bisa mereka beli lagi dengan uang yang sudah kena potong begitu? Nah, begitulah kejadiannya sekarang ini. Jadi pertanyaannya bagi saya, kalau ada yang mengatakan kemana uang itu perginya, sedangkan APBD terus diketuk tiap tahunnya, kemana uang itu perginya? Uang itu ada, tapi kemana pergi, itu yang kita tidak tahu. Nah, satu lagi juga saya akan ingatkan, terutama kepada pemerintah Kota Pekanbaru atau wali kotanya. Jangan ada alasan lagi, ya. Jangan ada alasan bahwa keuangan Kota Pekanbaru bermasalah karena COVID-19. Salah besar. Tak ada itu. Kalau itu dia bikin alasan. Kenapa? Permasalahan keuangan Pekanbaru ini sudah terjadi sebelum COVID terjadi, yaitu sekitar tahun 2018-2019. Jadi tak ada alasan lah mengatakan bahwa ini terjadi karena adanya COVID-19. Tak ada itu. Sebab buktinya sudah ada. Selama COVID-19, nggak berapa kali Pemko membantu masyarakatnya. Cuma 2 kali, setahu saya. Kebetulan kami para RT dan RW menerimanya di kelurahan. Cuma 2 kali, itu pun belum masalah. Itu pun diberikan waktu PSBB. Nah, kebetulan waktu PPKM yang begitu rakyat sangat sengsara sekali, tak ada sama sekali bantuan dari Pemko. Rakyat cuma menerima bantuan dari pusat melalui Kementerian Sosial sebanyak 300.000 melalui kantor pos. Itu cuma. Kalau dari Pemko tak ada sama sekali waktu PPKM. Nah, jadi tak ada alasan lah. Jadi kalaulah dikatakan apakah Pemko ini tak punya uang, itu yang salah. Ada uangnya. Kalau tidak, mana bisa dia membangun? Begitu megahnya MPP, begitu megahnya pusat perkantoran di Tanah Raya. Jadi inilah yang sebetulnya. Cuma saya mengingatkan sebagai masyarakat kepada para pemimpin, hati-hatilah. Hati-hati. Tangisan para masyarakat kecil ini. Ya. Tangisan, keluhan, umpatan, atau bisa jadi nanti sumpah yang mereka sampaikan, walaupun cuma itu dalam hati. Ingat,
Tuhan pasti mendengar. Percayalah. Jadi bayarkanlah keringat mereka ini. Kota Pekanbaru, orang tahu semua bahwa kota Pekanbaru ini adalah salah satu kota yang cukup kaya. Kenapa? Dia adalah ibu kota Provinsi Riau. Ingat, Riau adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Nggak mungkinlah ibu kotanya nggak punya uang, nggak punya anggaran. Nah, jadi janganlah yang kecil-kecil ini dipermainkan, bayarkanlah. Saya sebetulnya saya akui adalah masih menjabat sebagai ketua RW. Nah, ini yang dialami oleh kawan-kawan saya di bawah sekarang, para RT dan RW. RT dan RW di Kota Pekanbaru itu berjumlah 3.844. Nah, untuk tahun 2021 mereka cuma menerima 6 bulan insentifnya. Selebihnya tak ada cerita. Nah, untuk tahun 2022 ini belum juga ada beritanya. Entah berapa bulan kami akan menerima. Jadi inilah yang sebetulnya masalah yang terjadi di Kota Pekanbaru ini. Uangnya ada, tapi entah kemana uangnya pergi. Cukup sekian dulu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.